pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sudah membentuk di Forum Anak di Kelurahan Kantalai 2 minggu lalu, termasuk di Kelurahan Tarafu. Di samping itu juga kegiatan tambahannya di peringatan tahun ini ada Festival UMKM. Selamat pagi dari kawasan Bukit Ulyo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau target bentuk forum anak di seluruh kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat bakal menggelar pesona hari ulang tahun Republik Indonesia dengan meriah mulai 10 sampai 19 Agustus 2023. Saya Rizka Harlina dan inilah Warta Cape Town selengkapnya pagi ini. Rabu 2 Agustus 2023. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau target bentuk forum anak di seluruh kelurahan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita sudah membentuk di Forum Anak di Kelurahan Kantalai 2 minggu lalu, termasuk di Kelurahan Tarafu. Mendorong percepatan pengusulan Kota Bau-Bau menjadi kota layak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau terus menggenjot pembentukan forum anak hingga di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan, setelah melantik pengurus baru forum anak di tingkat kota, pihaknya melanjutkan dengan membentuk forum anak di tingkat kelurahan. Sejauh ini, kata Rahman, dari 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, forum anak sudah terbentuk di 9 kelurahan dan ditarget tahun ini menjangkau seluruh kelurahan. Sekarang ini kami sementara membentuk forum anak di tingkat kelurahan. Jadi kita sudah bentuk forum anak di tingkat Kota Bau-Bau. Kita sudah membentuk di forum anak di Kelurahan Kantalai 2 minggu lalu, termasuk di Kelurahan Tarafu. Ada 9 rencana kami, baru 9. Tapi insya Allah tahun ini kita usahakan semua 43 kelurahan ini kita bentuk semua pengurusnya. Dan kita berharap semua kelurahan ini sudah ada forum anak. Ada formal di kelurahan, karena itu adalah semua itu mendukung ini kota KLA ini. Abdul Rahman mengatakan kehadiran forum anak akan menjadi mitra pemerintah sekaligus menjadi forum penyambung lidah agar kebutuhan dan kepentingan anak dalam pembangunan daerah dapat tersampaikan. Di sisi lain, melalui forum anak juga setiap permasalahan yang berkaitan dengan anak dapat terlaporkan kepada pemerintah dan instansi terkait. Dengan terbentuknya ini maka mereka menjadi sumber, menjadi alat sarana untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi permasalahan anak di kelurahan itu bisa melalui anak-anak ini menyampaikan kepada pemerintah. Abdul Rahman menambahkan, seperti yang ditekankan pimpinan daerah, Bau-Bau menjadi kota layak anak tidak hanya bertujuan untuk mengejar pengakuan semata, namun lebih jauh dari itu, Kota Bau-Bau benar-benar dipersiapkan menjadi daerah yang sangat layak untuk tumbuh kembang dan kehidupan generasi bangsa. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat bakal menggelar pesona hari ulang tahun Republik Indonesia dengan meriah mulai 10 sampai 19 Agustus 2023. Afriansyah melaporkan. Di samping itu juga kegiatan tambahannya di peringatan tahun ini ada Festival UMKM. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat bakal menggelar pesona hari ulang tahun HUT Republik Indonesia dengan meriah mulai 10 sampai 19 Agustus 2023. Meski begitu, unsur keselamatan dan keamanan tetap menjadi perhatian utama. Asisten 1 Setda Bau-Bau Laudi Aswad mengatakan, perayaan pesona HUT RI menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun 2023. Pesona HUT RI, kata Aswad, akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan, diantaranya lomba gerak jalan, lomba permainan tradisional, karnaval budaya, Bau-Bau Expo, serta Expos 5 tahun tampil manis.
Di samping itu juga kegiatan tambahannya di peringatan tahun ini ada Festival UMKM. Itu akan dilaksanakan di Kota Mara selama 10 hari mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 19 Agustus. Para pesertanya nanti adalah para pelaku UMKM dalam wilayah Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Selain itu, pria yang pernah menjabat Kepala Bapeda Bau-Bau ini mengatakan OPD, pemerintah kecamatan dan kelurahan bersama masyarakat juga tengah mempersiapkan sejumlah lomba bernuansa merah putih untuk menyemarakan pesona HUT RI. Pun begitu, dirinya mengimbau kegiatan atau lomba yang digelar masyarakat tetap memperhatikan unsur keselamatan dan keamanan. Karena itu diharapkan dapat berkoordinasi dengan Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Hindari lomba-lomba yang berisiko tinggi yang mengakibatkan cedera atau kecelakaan. Pertama, keselamatan yang utama. Yang kedua, ketentraman, keamanan harus dijaga. Sehingga pelaksanaannya betul-betul meriah dan menyenangkan lombanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Prihatin dengan kondisi lapas yang over kapasitas, DPRD Bau-Bau dorong pemerintah pusat kucurkan anggaran pembangunan lapas baru di Bau-Bau. Wode Nurliani melaporkan. Ini sangat overload ini. Nah, kalau pemerintah tidak memikirkan ini, maka ini akan terjadi hal yang mungkin terkadang kita tidak inginkan. Kesesakan akibat overcrowded blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau menjadi perhatian serius kalangan parlemen. Bilik sel warga binaan di Lapas Bau-Bau yang kapasitasnya hanya 196, kini penghuninya mencapai 480 narapidana. Pembangunan lapas baru telah diusulkan beberapa tahun terakhir, namun tak kunjung terrealisasi karena berbagai faktor. Fakta tak terelakkan kelebihan narapidana di lembaga pemasyarakatan juga terjadi di seluruh lapas di tanah air. Melihat fenomena itu, Wakil Ketua 1 DPRD Bau-Bau Nasiru turut prihatin. Koordinasinya bersama Kepala Lapas seluruh administrasi lahan hibah pemerintah kota telah tuntas. Menurutnya, satu-satunya asa adalah kucuran anggaran pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan lapas representatif lengkap dengan sarana prasarana memadai untuk menunjang berbagai pembinaan warga binaan. Mudah-mudahan nanti pusat memberi kepercayaan untuk memberikan dana untuk pembangunan lapas yang representatif di Kota Bau-Bau. Ya, karena ini Bau-Bau ini bukan hanya Bau-Bau, Wakatobi di sini, Buton Selatan di sini, Buton Tengah di sini, dan beberapa daerah di sekitarnya masih ke sini, termasuk Bombana. Iya, jadi ini luar biasa. Ini sangat overload ini. Nah, kalau pemerintah tidak memikirkan ini, maka ini akan terjadi hal yang mungkin terkadang kita tidak inginkan. Nasir berkomitmen bersama pemerintah daerah akan mendorong kementerian memikirkan dampak negatif dari overkapasitas di blok hunian. Pembangunan lapas baru di Kota Bau-Bau harus lebih diprioritaskan. Apalagi menurutnya, lapas yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Wolio itu menampung tahanan dan narapidana di seluruh kabupaten kota wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana, sehingga jika diabaikan bakal menimbulkan berbagai kerawanan yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban di balik penjara. Pertimbangan lainnya, kata Nasiru, kebijakan penghentian program asimilasi rumah bukan tidak mungkin jumlah napi akan terus bertambah seiring dengan tingginya angka kriminalitas dan masuknya tahanan baru di Lapas Bau-Bau. Menanggapi itu, Herman Mulawarman selaku Kepala Lapas Bau-Bau bersyukur DPRD dan pemerintah daerah menaruh perhatian serius terhadap kondisi lapas, salah satunya menghibahkan lahan di kilometer 5 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio. Sudah berupaya membuat usulan untuk pembangunan lapas di Kota Bau-Bau ini, mengingat lapas Bau-Bau yang saat ini itu tidak representatif lagi karena bangunannya bangunan Belanda, terus daya kapasitasnya juga sangat kecil, sedangkan sekarang mengalami overkapasitas. Ia mengaku telah mengusulkan beberapa kali pembangunan lapas baru di lahan seluas 5 hektar hibah pemerintah daerah. Dalam rancangannya akan dilengkapi dengan sarana olahraga untuk menunjang kegiatan jasmani napi, berikut ruang pembinaan kemandirian warga binaan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Hingga Juli 2023, Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau menerbitkan sebanyak 615 kartu pencari kerja yang mayoritas untuk melamar pekerjaan di sektor pertambangan. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah melaporkan. Sebagian besar ini pekerja-pekerja pencari kerja hari ini tuh lari ke dua segmen itu, ke sektor pertambangan.
Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau telah menerbitkan sebanyak 615 kartu pencari kerja atau kartu kuning sepanjang Januari sampai Juli 2023, mayoritas yang mengurus untuk melamar pekerjaan di sektor pertambangan. Kepala Disnaker Bau-Bau, Moh Abdu mengatakan jumlah kartu kuning yang diterbitkan meningkat 30% dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama. Hal itu menurutnya seiring dibukanya lapangan pekerjaan sektor pertambangan di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda, Maluku Utara. Sebagian besar ini pekerja-pekerja pencari kerja hari ini tuh lari ke dua segmen itu, ke sektor pertambangan. Jadi ini juga membuktikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi berbagai produk tambangnya kita ini secara nyata itu terjadi di Bau-Bau. Jadi sebagian besar itu larinya ke situ. Dikatakan Abdu, selain sektor pertambangan, sebagian kecil masyarakat mengurus kartu kuning untuk keperluan menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Pengurusan kartu kuning di Disnaker Bau-Bau tidak dipungut biaya dan 15 menit tuntas jika dokumen persyaratan lengkap. Abdu menyebutkan masyarakat yang mengurus kartu pencari kerja menyiapkan dokumen berupa KTP asli bagi warga Bau-Bau dan luar Bau-Bau disertai keterangan domisili dari kelurahan. Foto ukuran 3x4 3 lembar dan 2x3 1 lembar serta sertifikat khusus keterampilan bila ada. Kemudian fotokopi ijazah SD sampai ijazah terakhir yang dilegalisir, fotokopi transkrip nilai dilegalisir bagi lulusan sarjana dan diploma 3, serta fotokopi nilai Eptanas murni dilegalisir bagi lulusan SD hingga SMA. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Kepton pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau target bentuk forum anak di seluruh kelurahan. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama masyarakat bakal menggelar pesona hari ulang tahun Republik Indonesia dengan meriah mulai 10 sampai 19 Agustus 2023. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam Warta Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Harlina pamit. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.